Halo Sobat Ruang Belajar, kali ini materi kita tentang sembelit dan diare. Apa sih perbedaan sembelit dan diare? Lalu bagaimana gejala dan cara pengobatannya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Sembelit atau yang biasa dikenal dengan istilah konstipasi merupakan gangguan atau masalah pada sistem pencernaan seseorang yang berupa kesulitan saat melakukan buang air besar. Seseorang dikatakan mengalami sembelit apabila frekuensi BAB selama 1 minggu hanya berlangsung 3 kali atau kurang. Yang pertama, kurangnya kandungan serat pada bahan makanan yang dikonsumsi sehingga menyebabkan pergerakan pencernaan menjadi lambat. Lalu bahan makanan apa saja yang mengandung serat? Contohnya seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang kedua, pola hidup sedentari atau banyak duduk. Yang ketiga, ada beberapa jenis obat-obatan yang bisa menimbulkan kondisi sembelit. Contoh obat-obatan yang dapat menimbulkan kondisi sembelit yaitu obat anti nyeri golongan opioid, obat antidepresan, obat anti kejang, antasida yang mengandung aluminium, dan diuretik. Yang keempat, pada kasus ibu hamil, hal ini dikarenakan adanya perubahan hormonal selama kehamilan dan membesarnya ukuran rahim, sehingga bisa menekan saluran pencernaan dan dapat menyebabkan sembelit. Yang kelima, penggunaan laksatif secara berlebihan. Di antaranya, kesulitan buang air besar seringkali disertai mengedan agak kuat dan bisa terasa sakit saat BAB. BAB tidak teratur, feses yang kering, keras, bergumpal atau lebih sedikit dari biasanya, nyeri perut atau terasa kram, merasa mual atau kembung, dan kehilangan nafsu makan. Pengobatan sembelit diawali dengan perubahan pola hidup menjadi lebih sehat. Banyak mengkonsumsi makanan berserat, rajin minum air putih, menjaga pola tidur, rajin berolahraga, dan menghilangkan kebiasaan menunda buang air besar. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Gejala dari diare biasanya disertai perut terasa mulas, tinja encer atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas dan kulit kering, nyeri perut atau terasa kram. Penderita diare dapat meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare seperti oralit. Untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Untuk membantu mempercepat pemulihan diare, juga dapat mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik seperti yogurt dan Greek yogurt. Lalu, untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya seperti mencuci buah dan sayur, serta menghindari mengkonsumsi makanan dan minum air yang tidak dimasak hingga matang. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat elektrolit di rumah yaitu 1/4 sendok teh garam, 1/4 cangkir jus delima, 1/4 cangkir jus lemon, 1,5 cangkir air kelapa tanpa pemanis tambahan, dan 2 gelas air dingin. Cara membuatnya yaitu masukkan semua bahan ke dalam mangkuk dan aduk hingga rata. Selanjutnya, tuang ke dalam gelas dan sajikan.
Untuk menambah kesegaran, bisa loh ditambahkan es batu. Dan sebaiknya memilih minuman elektrolit yang tidak mengandung pemanis atau gula tambahan ya. Segitu dulu ya materi sembelit dan diarenya. Nantikan materi ruang belajar berikutnya. Terima kasih.